Di balik kata-kata indah dalam Filipi 4 ayat 4-9, tersembunyi sebuah kisah iman yang luar biasa. Paulus, rasul yang setia itu, menulis surat ini bukan dalam kenyamanan atau keamanan, melainkan dari balik jeruji penjara di Roma. Dalam kondisi penuh keterbatasan, Paulus tetap menguatkan jemaat Filipi, sebuah jemaat yang sangat dikasihinya, yang pernah mendukung pelayanannya dengan kasih dan pengorbanan. Jemaat Filipi saat itu sedang menghadapi tantangan, perpecahan, dan kecemasan. Mereka khawatir akan masa depan, bahkan mulai berselisih dalam perbedaan pendapat. Paulus, yang seharusnya bisa saja merasa putus asa karena keadaannya sendiri, justru menuliskan pesan yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Ia menasihati mereka agar tetap bersukacita di dalam Tuhan, bukan sekali, tapi diulangi. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Sebab sukacita yang sejati tidak tergantung pada situasi, melainkan lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Paulus juga mengingatkan mereka untuk tidak khawatir akan apapun, tetapi dalam segala hal, datanglah kepada Allah dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur. Karena hanya dengan cara itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mereka dalam Kristus Yesus. Lalu, Paulus mengajak mereka memusatkan pikiran pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, dan patut dipuji. Sebab apa yang kita pikirkan akan membentuk sikap hati kita, dan sikap hati kita akan menentukan cara kita hidup di tengah dunia. Dari seorang tahanan yang terikat rantai, lahir pesan yang memerdekakan begitu banyak hati. Pesan yang mengingatkan kita semua bahwa sukacita bukan sekadar perasaan, melainkan keputusan untuk terus percaya pada kebaikan Tuhan di setiap musim kehidupan. Paulus menunjukkan bahwa meskipun kita berada dalam penderitaan atau ketidakpastian, kita tetap bisa menemukan damai yang sejati jika kita menaruh segalanya kepadanya. Hari ini, pesan itu masih hidup dan tetap relevan. Tuhan memanggil kita untuk bersukacita, menyerahkan segala kekhawatiran kita, dan mengisi pikiran kita dengan kebaikan. Sebab di tengah dunia yang penuh kekacauan, hanya dalam Tuhan kita menemukan damai yang melampaui pengertian. Mari, kita belajar seperti Paulus, memilih untuk bersukacita, berfokus pada kebaikan, dan mempercayai bahwa Tuhan selalu dekat. Karena ketika kita melakukan itu, damai sejahteranya akan memelihara kita, menuntun kita, dan menguatkan kita sampai akhir.